Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada masing-masing pribadi kita. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk dapat memperbaiki kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Salawat dan salam teruntuk buat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di sisi umur kita ini Allah senantiasa memberikan kekuatan untuk selalu dapat mencontoh dan mentaudadani perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman, surah yang ke-31 ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tushaqqir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di atas bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang menyombongkan diri dan angkuh. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Kalau kita pahami, kita hayati, serta kita tadabburi apa yang Allah ingatkan kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita manusia ini agar senantiasa menghindari yang namanya sikap sombong. Karena dengan kesombongan itulah merupakan awal dari kehancuran kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Tentu belajar dari kehidupan sebelum kita hidup di atas dunia ini. Bagaimana dengan makhluk Allah, iblis yang begitu hebat, namun karena sikapnya yang sombong, Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menjadikan iblis itu adalah sebagai makhluk yang hina. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu.
tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Harisah bin Wahb bin Al-Quwaisi pernah berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka adalah orang yang kasar, rakus dan sombong. Berarti sikap sombong adalah merupakan salah satu jalan ataupun upaya yang akan menghantarkan manusia ke dalam nerakanya Allah. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada kita agar senantiasa menjauhi yang namanya sifat sombong itu. Sikap sombong itu dalam kehidupan kita dia sangat besar sekali bisa kita lakukan. Dari segi penampilan kita saja, kita berpakaian ya mempunyai kelebihan lah dari orang lain. Nah itu akan bisa menimbulkan sifat sombong. Kita lihat orang berbusana, berbaju biasa-biasa saja, sementara kita memakai baju yang bagus. Atau umpamanya ketika kita dalam mengendarai mobil, ya alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita mobil yang kualitasnya bagus, yang mereknya bagus. Kita bersamaan di jalan raya dengan orang lain yang memakai mobil yang mungkin kualitasnya lebih rendah dari yang kita pakai. Nah itu kadang-kadang membuat peluang bagi kita untuk bersikap sombong. Apalagi kalau orang itu mendahului kita. Itu bisa berpeluang untuk menimbulkan sikap sombong dalam diri kita. Pakai motorkah kita, mungkin motor kita kualitasnya lebih baik dari yang orang pakai, sangat berpeluang sekali untuk membuat kita sombong. Namun dengan apa yang kita miliki itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu tidak terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita mampu memanfaatkan kelebihan yang diberikan oleh Allah itu untuk menghantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana upaya kita agar bisa mengatasi yang namanya sikap sombong dalam kehidupan kita? Imam Al-Ghazali pernah memberikan solusi. Di antaranya adalah kalau kamu bertemu dengan anak-anak, anggaplah anak itu lebih mulia dari kita. Kenapa? Karena mereka belum banyak dosa, sementara kita sudah bergelimang dengan dosa. Apabila kamu bertemu dengan orang tua, anggaplah orang tua itu lebih mulia dari kita. Kenapa? Karena mereka mungkin barangkali lebih banyak beribadah ketimbang kita. Apabila kamu bertemu dengan orang alim, anggaplah dia lebih mulia dari kita. Kenapa? Karena dia sudah banyak ilmu pengetahuan, sudah banyak ilmu agama mungkin yang barangkali yang dia kuasai, yang jauh lebih dari kita. Kalau kamu bertemu dengan orang bodoh, anggaplah dia lebih mulia dari kita. Karena dia mungkin barangkali berbuat dosa karena kebodohannya, sementara kita berbuat dosa
Setelah kita tahu, telah kita sadari bahwa perbuatan itu salah, tapi malah kita laksanakan juga. Yang terakhir, apabila kamu melihat orang yang ingkar kepada Allah, orang yang jahat kepada Allah, jangan kita anggap lebih baik dari dia, tapi anggaplah dia lebih baik dari kita. Dalam artian adalah mungkin suatu saat dia akan diberi hidayah oleh Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, dan juga kita berdoa dalam hati kita semoga orang-orang yang ingkar kepada Allah itu mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah untuk diberi hidayah oleh Allah untuk kembali kepada ajaran Islam rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjauhi yang namanya sifat sombong, karena kesombongan itu akan menghancurkan kita kepada kehancuran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi